Pura-pura sakit. Hmm, kenapa membangunkanku? Aku masih ngantuk sekali. Hmm, Lucky berusaha untuk memulihkan 100% kesadarannya sambil mengulet meregangkan otot tubuhnya. Apa kau terbiasa bangun siang? Bagaimana kau bisa sukses kalau kau bangun siang terus? Bangunlah, cepat lihatlah. Rasha memaksa Lucky untuk bangun dan melihat bagian tubuhnya yang memanjang sekarang. Hei, kau punya otak tidak sih? Kenapa aku pagi-pagi harus melihat milikmu? Kau mengotori mataku terus. Sudah kemarin seharian aku harus melihat tubuh polosmu. Sekarang pagi-pagi, kau memberiku sarapan harus melihat itu. Teriak Lucky kesal kepada Rasha. Memang siapa juga yang mau dilihat olehmu? Aku hanya menunjukkan kalau itu sudah bangun. Walaupun bangunnya belum seukuran biasanya. Tapi setidaknya sudah ada pergerakan. Ini sudah bangun dan mengeras. Kau peganglah. Hah? Kau ini kenapa menyuruhku memegangnya? Tanganku ternoda. Lucky segera menarik tangannya dan memandangi tangannya dengan wajah sedih. Hei, apa maksudmu ternoda? Aku cuma menunjukkan kalau itu sudah bangun, dan kau bisa menyentuhnya. Itu keras. Pusing di kepalaku juga sedikit berkurang. Kondisi kepalaku lebih baik daripada kemarin saat aku bangun tidur. Rasha tersenyum pada Lucky lalu menarik Lucky ke dalam pelukannya sangat erat. Bahkan tidak mau melepaskan Lucky walaupun Lucky memohon-mohon kepadanya untuk dilepaskan. Hingga akhirnya, Lucky menyerah dan membiarkan Rasha mendekapnya selama yang dia mau. Kapan kau akan melepaskanku? Tanya Lucky yang sudah bosan karena sudah hampir setengah jam Rasha tidak mau melepaskannya. Kiana, apa mungkin bagimu untuk mencintaiku? Bisik Rasha di telinga Lucky. Kau sudah tahu jawabannya. Itu tidaklah mungkin. Aku tidak akan pernah mencintaimu sampai kapanpun. Kau bukanlah pria yang masuk dalam kategori laki-laki yang dapat membuatku jatuh cinta. Tidak ada dalam mimpiku. Aku menyukai laki-laki sepertimu. Sudah lepaskan tanganmu dari tubuhku. Refleks setelah mendengar apa yang dikatakan Lucky, Rasha melepaskan tangannya dari pelukan Lucky, dan matanya menatap nanar ke wajah Lucky. Begitupun Lucky yang menatap kesal kepada Rasha, lalu segera pergi ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Apa-apaan sih dia? Pagi-pagi sudah membuat keributan denganku. Pakai segala bertanya padaku aku bisa mencintainya atau tidak. Memang kalau aku bisa mencintainya kenapa? Dia bisa menghinaku sepuas hatinya gitu. Aku tidak akan pernah membiarkannya menghinaku. Kalaupun aku mencintainya, aku akan menyembunyikannya rapat-rapat supaya dia tidak tahu. Dan tidak ada orang bisa menghinaku. Kapan semua ini berakhir? Aku ingin pulang ke England, dan aku tidak mau lagi berhubungan dengannya. Bersamanya membuatku semakin tersiksa. Bagaimana kalau perasaanku nanti menjadi semakin besar? Terus dia menikah dengan orang yang dia cintai. Lalu aku merana sendirian karena perasaanku yang tidak bisa hilang padanya. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Gumam Lucky dalam hatinya yang terus aja meluapkan kekesalannya kepada Rasha. Lucky mengurung dirinya sendiri di kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya dan ngedumel memaki-maki Rasha lebih dari 1 jam. Barulah setelah hatinya lega, Lucky keluar dari kamar mandi. Apa kau tidur lagi? Tanya Lucky pada Rasha yang sedang memejamkan matanya di tempat tidur. Rasha menggelengkan kepalanya. Apa kau ingin ke kamar mandi dan ingin aku membantumu? Rasha menggelengkan lagi kepalanya. Kau kenapa lagi? Apa tubuhmu sakit lagi atau kepalamu pusing lagi? Tanya Lucky yang semakin khawatir karena Rasha tidak mau bicara. Hanya menggelengkan kepalanya saja setiap Lucky memberikan pertanyaan. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari bibir Rasha. Tidak ada anggukan. Yang ada hanya gelengan kepala sambil Rasha memejamkan matanya dan membuat Lucky menjadi kesal. Bangun kau. Lucky memaksa Rasha untuk duduk. Dengan kedua tangannya menarik Rasha. Hei, aku sedang sakit. Apa-apaan kau ini? Harusnya aku yang bertanya padamu.
Apa-apaan dengan dirimu? Kenapa tidak menanggapiku? Komen Lucky kesal kepada Rasha. Lalu Lucky mendengus kesal dan melanjutkan kalimatnya. Katakan padaku apa yang kau inginkan. Lucky akhirnya menyerah, membiarkan Rasha menyatakan sendiri apa maunya. Aku ingin kau mencintaiku, Kiana. Rasha bicara sambil menatap mata Lucky. Kau aneh-aneh saja. Jangan minta macam-macam padaku. Ayo cepat bangun. Aku antar kau ke kamar mandi. Setelah itu aku akan siapkan makanmu. Hei, kau belum menjawab permintaanku tadi. Aku nggak peduli. Jangan buang waktuku dengan permintaanmu itu. Jawab Lucky ketus sambil membuka pintu kamar mandi dan membantu Rasha untuk duduk di kloset. Apa masih sakit? Tanya Lucky yang ikutan meringis karena melihat Rasha meringis di wajahnya. Tidak sesakit kemarin, yang ini sudah mendingan. Jadi sekarang kondisinya sudah membaik? Tanya Lucky sambil mengernyitkan dahinya. Rasha mengangguk. Tapi ada yang aneh dengan tubuhku. Seluruh tubuhku menggigil seperti menginginkan sesuatu. Hanya saja aku tidak tahu apa yang aku inginkan. Jawab Rasha sambil menatap Lucky. Mungkin yang kau inginkan makanan? Ini kan sudah pagi hari. Waktunya untuk sarapan pagi. Rasha hanya meringis dan menggarukkan tangannya ke kepalanya yang tidak gatal. Aku rasa bukan. Aku merasakan seperti menginginkan sesuatu. Dan rasanya seperti ingin mati kalau tidak mendapatkannya. Tapi aku tidak tahu itu apa. Jawab Rasha mencoba untuk berpikir, tapi tidak menemukan apa yang diinginkannya. Ya sudah, jangan dipikirkan. Kalau kau sudah selesai, apa kau ingin aku membantumu untuk mandi? Maaf, tadi malam aku lupa untuk mengkompres karena aku ketiduran. Apa kau ingin aku mengisi air di bathtub supaya kau bisa berendam dengan air hangat? Tanya Lucky sambil mengernyitkan dahinya. Rasha mengangguk setuju dan Lucky langsung melakukan apa yang diperintahkan Rasha, menyiapkan air hangat untuk mandi. Setelah Rasha berendam, Lucky segera ke wardrobe untuk menyiapkan pakaian Rasha dan membantunya keluar dari bathtub menuju ke wardrobe. Awalnya Rasha menolak pakaian yang ingin diberikan oleh Lucky, karena dia masih merasa nyaman apabila tidak mengenakan apapun dan hanya beristirahat di tempat tidur. Tapi Lucky memilih untuk mengajak Rasha keluar sarapan dan ke taman belakang, supaya bisa menghirup udara segar dan pikirannya bisa lebih jernih. Walaupun saran dari Lucky menurut Rasha sangat mengesalkan, Rasha tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Lucky. Rasha mengenakan pakaiannya, dan Lucky mengajak Rasha untuk keluar dari kamarnya setelah Lucky selesai mandi. Kau cukup kuat untuk berjalan? Lucky ragu-ragu tapi tetap memegang tubuh Rasha supaya tidak oleng. Aku tidak selemah kemarin. Hari ini aku merasa lebih baik, mendingan. Lebih baik aku berpura-pura gak mendingan daripada terus mendengarkan ceramahnya yang mengajakku ke dokter. Siapa juga yang mau pergi ke dokter? Kondisiku sekarang lebih baik walaupun rasa sakit masih ada. Nanti juga pasti sembuh. Gumam di dalam hati Rasha. Hei anak malas, apa kau sudah selesai pura-pura sakitnya? Radit sudah berteriak pada Rasha ketika Rasha dan Lucky berpapasan dengan Radit, dan nada di tangga menuju ke lantai bawah. Radit ya, kau jangan bicara begitu tentang anak kita. Aku sendiri yang memegang nadinya kemarin. Jantungnya berdetak tidak normal. Dia tidak berpura-pura sakit, Radit ya. Nada mencoba untuk mengingatkan Radit lagi. Padahal dari tadi malam yang mereka bahas adalah masalah ini juga. Walaupun mengiyakan kata-kata Nada, tapi tetap dalam hati, Radit bersikeras kalau Rasha hanya berpura-pura sakit. Bilang saja kalau kau tidak ingin ke kantor, dan menyuruhku untuk menyelesaikan semua pekerjaanmu. Seru Radit yang masih tetap kesal, dan menuduh Rasha hanya berpura-pura. Papa, Rasha benar, aku cuma pura-pura papa. Rasha membekap bibir Lucky supaya tidak bicara macam-macam. Lucky berusaha melepaskan tangan Rasha dari bibirnya. Istriku lagi marah padaku kemarin, makanya aku berpura-pura sakit, supaya dia tidak lagi marah padaku. Aku izin lagi hari ini, besok aku akan mulai bekerja lagi.
Mohon bantuannya untuk hari ini, Papa. Rasya setengah membungkuk memberikan hormat kepada Radit karena telah merepotkannya untuk menyelesaikan semua pekerjaan di kantor. Dengan tangan Rasya masih menutup mulut Lucky, sehingga Lucky harus ikutan membungkuk sedikit di depan Radit. Rasya, lepaskan tanganmu dari bibir istrimu.